Halo pecinta film Donghua. Kali ini Mimin akan bawain alur cerita film Renegade Immortal versi novelnya ya. Yang pasti Mimin ambil episode setingkat dari filmnya yang lagi tayang. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Wang Lin menghadapi lelaki tua bertubuh pendek yang mencoba menjebaknya dengan pusaka kuno jaring penangkap surgawi. Namun rencananya berbalik arah, jaring itu justru menjebak sang pemilik sendiri dan menyerahkannya langsung ke tangan Wang Lin. Itu menciptakan momen yang langka dan menggelikan. Setelah menangkap lelaki tua itu, Wang Lin menyelamatkan Sun Ruonan dan para kultivator lain dari pengaruh benih surgawi. Wang Lin juga menunjukkan sikap dingin namun tegas, menolak semua keterlibatan dalam urusan pribadi mereka, dan langsung pergi setelah menyelesaikan misinya. Di akhir episode, Suli Guo muncul dengan kuas pusaka yang berhasil dia tangkap. Wang Lin menerima kuas itu dan mulai menyerap kekuatannya. Sinar keemasan dari kuas menyinari seluruh menara, membuat seluruh suku pemurnian jiwa bersujud dalam hormat. Sekali lagi, dominasi dan martabat Wang Lin sebagai kultivator tangguh ditegaskan. Dan inilah Renegade Immortal episode 184. Pada saat ini Wang Lin menatap batu giok di tangannya. Tercatat di dalamnya, suara ayah Qin Suang bergema lembut seolah datang dari masa lalu. Pena sentuhan abadi adalah harta yang menyimpan kekuatan matahari. Ayah memadatkan 12 matahari menjadi 12 simbol, dan pena ini bisa menggambarkannya. Lalu ada jaring penangkap langit. Terkesan biasa, tapi jiwanya telah memiliki kecerdasan sendiri. Ayah yakin kau akan menyukainya. Dan satu lagi, sarung roh, tempat menyimpan pedang surgawi hujanmu. Sarung ini dibuat dari logam surgawi asal di kolam pembersihan. Dia bisa memperkuat roh pedangmu. Ada pula mantra langit, meski tampak tidak lengkap, disebut mantra penghenti dan ditemukan secara kebetulan di sebuah planet misterius. Sang ayah menduga mantra ini adalah bagian dari kombinasi besar, tapi sayangnya bagian lainnya tidak ditemukan. Wajah Wang Lin mulai tenang. Batu giok itu terbagi dalam 3 bagian. Bagian pertama berisi deskripsi 3 harta tersebut, tidak terlarang dan bisa dibaca langsung. Namun 2 bagian lainnya disegel. Bila dicoba dengan indera keilahian, hanya kekacauan yang tampak. Di bagian kedua, terdapat metode menciptakan, penjaga langit, atau sejenis boneka pelindung. Bahkan pria tua bertubuh pendek yang Wang Lin tangkap pun bisa mengerti sedikit tentangnya hanya dengan mengintip bagian ini. Catatan sang ayah menegaskan, tanpa garis keturunannya, tidak ada yang bisa membuka segel batu giok ini. Namun, waktu telah menggerus kekuatannya. Segel bagian pertama telah hilang, yang kedua mulai longgar. Hanya bagian terakhir yang masih utuh. Wang Lin menghela nafas dalam. Dari 3 harta surgawi itu, hanya 2 yang kutemukan. Sarung roh tidak ada. Semuanya diberikan kepada wanita bernama Qin Suang. Jika namanya Qin, ayahnya pasti. Mata Wang Lin menyipit tajam. Kaisar Langit Qin Lin. Dia menatap batu giok itu, termenung, lalu bergumam pelan. Jadi, Qin Suang adalah putri Kaisar Langit Hujan, pemilik pedang surgawi hujan. Lalu, mungkinkah tatapannya berubah menjadi sorot tajam penuh kilat emas? Sebuah nama melintas di benaknya. Mayat wanita berbaju putih yang disimpan Senior Zoe selama ribuan tahun. Wanita yang membuatnya tergila-gila. Mungkinkah dia adalah Qin Suang? Pada saat ini Wang Lin segera mengeluarkan pagoda yang diberikan Zoe. Setelah membuat segel, tubuh mayat wanita itu berjubah putih, cantik mempesona, perlahan terbang keluar. Dia mulai bereksperimen. Dengan 2 jarinya, dia membentuk pedang dan mengiris pergelangan tangan mayat itu. Awalnya tak ada reaksi, tapi saat dia menyuntikkan energi pedang Ling Tianhao ke jari-jarinya, luka kecil muncul, dan setetes darah merah segera menetes dari kulit wanita itu. Segera Wang Lin menangkap darah itu dan mengembalikan mayat wanita ke dalam pagoda. Dengan keyakinan, dia menekan setetes darah itu ke batu giok. Begitu darah menyentuh batu, kabut merah muncul dan meresap ke dalam. Bunyi retakan halus terdengar. Lapisan luar batu giok mengelupas, memperlihatkan giok hijau bersih dengan guratan merah darah. Segel 2 bagian terakhir telah terbuka. Dia benar-benar Qin Suang. Wang Lin terdiam, lalu membenamkan kesadarannya ke dalam giok. Waktu pun berlalu tanpa terasa. Di sisi lain, lelaki tua bertubuh pendek masih terkekang di tengah formasi pedang 3 bakat. Energi dingin dari ujung pedang terus mengalir ke tubuhnya, membuatnya tak berani bergerak. Suli Guo yang terus mengawasi, melayang santai dengan ekspresi mengejek dan sesekali mengayunkan bilah hitam di depannya. Beberapa hari berlalu, Wang Lin akhirnya menarik kembali kesadarannya dari giok dan membuka mata dan ia menghela nafas. Para makhluk surgawi, bahkan lebih kejam dari para kultivator.
Dia menceritakan isi bagian kedua giok, teknik menciptakan boneka pelindung surgawi dari tubuh kultivator hidup. Mereka diculik, dimurnikan, dan dijadikan boneka. Tingkat paling rendahnya setara dengan kultivator tahap akhir ascenden. Untuk tingkat menengah dan tinggi, masih belum terungkap sepenuhnya. Bagian ketiga adalah peta, sebuah gua kuno, terukerinci dalam bentuk topografi. Wang Lin pun menatap lelaki tua itu. "Serahkan." Lelaki tua itu mengeluh. "Kau sudah mengambil semua tasku, apalagi yang kau mau?" Tanpa berkata, Wang Lin mengeluarkan 10 pecahan giok dari pelindung surgawi milik lelaki tua itu. Dengan kekuatan ilahinya, dia menyatukan pecahan-pecahan itu. Kemudian, dia menarik lelaki tua itu dan menyentuh dahinya. Jiwa asal lelaki tua itu tercabut. Wang Lin memuntahkan energi asal, menyelimuti jiwa itu. Dalam waktu singkat, jiwa tersebut dimurnikan menjadi batu giok kecil seukuran jari. Sisanya dilempar ke bendera jiwa sebagai bahan baku roh. Pada akhirnya tubuh lelaki tua itu hancur menjadi debu dalam satu kibasan lengan Wang Lin. Salah satu alasannya mengumpulkan jiwa itu adalah karena kekuatan lelaki tua itu yang sudah mencapai tahap akhir transformasi jiwa. Alasan lainnya tentu saja adalah gua misterius yang ia temukan dalam peta. Namun, Wang Lin tahu ini belum saatnya menyelidiki. Yang terpenting sekarang adalah mempersiapkan diri. Perjanjian 100 tahun dengan iblis kuno menunggu. 2 harta surgawi baru dan 1 mantra surgawi berkualitas rendah yang kini ia miliki harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Saat memikirkan mantra surgawi, Wang Lin tak bisa menahan kegembiraan. Ini adalah mantra surgawi sejati, bukan hasil tiruan seperti yang selama ini dia pelajari. Mantra surgawi sangat langka, bahkan tokoh sekelas Sang Maha Melihat pun menginginkannya. Di tanah roh iblis, para kultivator bersedia membantai demi memperoleh kesempatan mempelajarinya. Bahkan di sekte takdir surgawi, butuh waktu bertahun-tahun sebagai murid sejati hanya untuk memperoleh 1 mantra biasa. Tetapi Wang Lin kini memilikinya. Mantra penghenti, bisiknya dengan penuh harap. Selama lebih dari 50 tahun terakhir, Wang Lin telah sepenuhnya menutup dirinya dari dunia luar. Tenggelam dalam studi mendalam terhadap mantra surgawi dan harta surgawi. 20 tahun awal hanyalah pembuka. Waktu bergulir tanpa terasa, dan ia pun nyaris lupa bahwa waktu janjinya dengan iblis kuno semakin dekat. Kurang dari 10 tahun tersisa. Mantra surgawi bukan sesuatu yang bisa dipelajari sembarangan. Dibandingkan dengan teknik biasa, mereka jauh lebih dalam dan kompleks. Khususnya mantra hentikan langit, yang bukan hanya mengandalkan energi spiritual langit, melainkan menuntut pemahaman esoterik terhadap prinsip-prinsip surgawi itu sendiri. Wang Lin membutuhkan waktu puluhan tahun hanya untuk menyentuh batasnya. Meski hasil yang ia capai dengan seni pembantaian surgawi sudah cukup menggembirakan. Di luar menara kultivasinya, dunia tengah bergolak. Suku pemurni jiwa, suku kecil namun tangguh, ikut terseret dalam konflik besar antara negara iblis. Saat negeri iblis langit diserbu pasukan luar, banyak anggota suku pemurni jiwa yang awalnya dikirim ke garis depan terpaksa kembali demi mempertahankan kampung halaman mereka. Wilayah di bawah perlindungan awan hitam misterius. Namun mereka bukan tandingan kekuatan besar yang mulai mengincar mereka. 2 negara iblis, air dan petir, mengirim pasukan besar, masing-masing 100.000 prajurit, dipimpin oleh wakil panglima tertinggi mereka. Negara lainnya memilih fokus di tempat lain, menyadari kekuatan dan keanehan awan hitam yang melindungi suku ini. Wakil panglima petir adalah pria kekar dengan tubuh dipenuhi kilat. Dengan percaya diri, dia melangkah mendekati awan hitam, mengabaikan bahaya yang mungkin tersembunyi. Di dalam, Ouyang Hua, pemimpin suku pemurni jiwa, sudah bersiap. Dia memerintahkan anggotanya untuk melepaskan pecahan jiwa yang telah dikumpulkan. Seketika, gas hitam menyelimuti langit dan berubah menjadi sungai yang menyerbu ke arah pria kekar itu. Dengan tawa penuh kesombongan, sang panglima iblis meluncurkan pukulannya membelah udara seperti naga petir. Bentrokan dahsyat pun terjadi. Gelombang keju dari tabrakan keduanya menciptakan celah di awan hitam. Bang, bang, bang! Pria kekar itu melihat ini sebagai kesempatan dan menerobos masuk ke dalam wilayah suku. Diiringi sorakan mengguntur dari pasukannya. Namun begitu dia memasuki batas suku, pemandangan di hadapannya menghentikan langkahnya. Ribuan anggota suku pemurni jiwa duduk dalam keheningan, menatapnya dengan mata yang bukan hanya tanpa rasa takut, tapi penuh dengan ketenangan dan ejekan dingin. Pandangan itu menusuk batin sang panglima, membuatnya tak nyaman. Di tengah area suku, sebuah menara menjulang tinggi, jelas simbol utama keyakinan suku tersebut. Sang pria iblis menyipitkan mata dan mendekati menara, berniat menghancurkannya. Namun, saat dia mengangkat tangan untuk menyerang, sebuah suara lirih menggema dari dalam menara. Berhenti. Suara itu lembut, hampir tak terdengar, namun cukup untuk menghentikan segalanya.
Waktu seolah membeku. Kilat di tubuh sang panglima berhenti berdenyut. Auranya lenyap dan tubuhnya terhenti di udara. Beku dalam posisi hendak menyerang. Satu-satunya yang masih hidup adalah matanya. Mata yang kini dipenuhi ketakutan luar biasa. Perlahan, dari dalam menara, sesosok pria dengan rambut panjang yang berkibar muncul. Wang Lin, sang kultivator telah kembali. Di tengah kabut abu-abu yang sunyi, Wang Lin melangkah perlahan menuju ibu kota negara iblis api. Dia tidak terbang, hanya berjalan satu langkah demi satu langkah. Bagikan arwah pengembara berjubah putih yang melintasi tanah kematian. Suara berderak terdengar setiap kali kakinya menyentuh tanah, menyuarakan keheningan yang menyesakan. Kota yang dulu ramai itu kini kosong dan mati total. 100 tahun yang lalu, tempat ini adalah pusat kekuasaan dan kehidupan. Namun kini telah berubah menjadi ladang pembantaian. Rakyat dan tentara telah dikorbankan demi perang dan dijadikan alat oleh para iblis kuno untuk memulihkan kekuatan mereka. Tanpa emosi di matanya, Wang Lin mendekati segel iblis kuno yang melindungi kota. Ini bukan segel biasa, hanya iblis kuno atau kultivator tingkat tinggi yang bisa menghancurkannya. Ketika jari Wang Lin menyentuhnya, kekuatan memantul seketika, membuat jarinya mati rasa. Tapi dia tetap tenang, memang kuat, gumam Wang Lin. Tiba-tiba, suara menggelegar menggema dari dalam kota, bagaikan guntur surgawi. Sebuah kesadaran ilahi meneriakkan, "Nyala!" Lalu disusul amarah yang mengenali segel Wang Lin. "Bei Luo, kau dikirim oleh Bei Luo." Namun Wang Lin tidak gentar. Dia hanya mengangkat tangannya, menatap langit, dan melantunkan kalimat pelan. "Energi pembantaian, kumpulkan." Perintah itu mengguncang seluruh negeri. Dari utara ke selatan, para prajurit iblis dan pembunuh berjubah hitam tiba-tiba berhenti bertarung. Ekspresi mereka berubah menjadi khidmat saat untayan demi untayan energi pembantaian melonjak keluar dari tubuh mereka dan melesat menuju ibu kota. Di seluruh medan perang, pemandangan itu sama. Langit dipenuhi oleh gas abu-abu pekat, energi pembantaian murni yang telah dipupuk selama 100 tahun. Mereka semua mengalir menuju Wang Lin yang berdiri di pusat pusaran energi. 100.000 helai energi pembantaian berkumpul, dan dengan kekuatan kehendaknya, Wang Lin membelah mereka. Dari 100.000 menjadi 200.000, lalu terbelah lagi dan lagi, hingga mencapai 1 juta helai energi pembantaian. Pada saat ini langit menggelap, dunia seolah ditelan kabut kelabu. Itu bukan kabut biasa, melainkan gabungan dari niat dan hati pembantaian. Puncak dari seni pembantaian surgawi yang telah dia kembangkan secara diam-diam. Dengan rambut berkibar dan tatapan tajam, Wang Lin menunjuk ke arah segel iblis. "Hancurkan untukku," seru Wang Lin dengan dingin. 1 juta helai energi pembantaian menghujani segel itu bagaikan badai neraka yang mengguncang dunia. Pada saat ini, Wang Lin berdiri diam di luar tabir iblis yang menyelimuti ibu kota negara iblis api. Di balik tatapannya yang tenang, 1 juta helai energi pembantaian yang telah ia rawat selama 100 tahun menari di udara, membentuk hujan energi yang menyerang titik-titik segel kuno dari segala arah. Ketika tabir iblis mulai retak dan runtuh, kota pun terselimuti kabut kelabu yang mengerikan. Saat itu, dari pusat kota, badai energi spiritual iblis meletus membentuk awan ungu raksasa yang menggulung langit. Di tengah awan itu, muncul bayangan mengerikan. Iblis bertanduk ganda dengan mata menyala menatap Wang Lin seperti hendak memangsa. Suaranya bergema seperti dari neraka, penuh amarah karena penghalangnya dihancurkan. Dalam sekejap, dunia di sekeliling Wang Lin berubah. Ibu kota menghilang, digantikan oleh dunia merah yang menyala, tanah magma, dan udara panas yang mendidih. Ratusan ilusi menyelimuti iblis kuno itu. Namun Wang Lin tak gentar. Energi pembantaian menyelimuti tubuhnya, membentuk segel kehidupan di sekujur tubuh. Dan baju sirah iblis pun membalutnya dalam wujud ganas berwarna hitam pekat. Rambut panjangnya berkibar saat dia melayang ke langit dan menyerbu. Pada saat ini iblis kuno melontarkan mantra-mantra kuat, tapi semua serangannya dipatahkan oleh kekuatan segel dan zirah Wang Lin. Dia bahkan mengaktifkan jari kematian untuk menembus pertahanan musuhnya. Sadar bahwa lawannya mengenakan zirah iblis, sang iblis kuno mengejek. Tanpa hati iblis, zirah itu tak berarti. Namun Wang Lin hanya menjawab dingin. Transformasi iblis. Energi jahat dari zirahnya menyatu ke dalam tubuhnya. Rambutnya berkibar liar, wajahnya dipenuhi aura mengerikan. Dia telah menjadi iblis sepenuhnya. Dia menyerbu, menembus raungan suara iblis kuno dan mendekat sejauh 100 kaki. Iblis kuno mulai menyadari kesalahan menyepelekannya. Dia mengerahkan kekuatan ilahi iblis untuk menekan area di sekitarnya. Tetapi Wang Lin membalas. Transformasi Dao. Sungai dunia bawah muncul dan melingkar di bawah kakinya. Dengan penuh tekad, Wang Lin melangkah lagi, semakin dekat.
Iblis kuno menyerang dengan cakar besar, tapi Wang Lin tak mundur. Dia beradu langsung, mengorbankan ratusan ribu segel kehidupan yang segera pulih kembali. Serangan itu mengguncang langit, bahkan tangan iblis terpental. Saat Wang Lin mencapai jarak 500 kaki, niat pembunuh menggantikan ejekan dari wajah iblis kuno. Dia mengerahkan mantra pembantaian iblis, menciptakan tombak merah menyala yang mengandung panas luar biasa dan energi iblis pekat. Tetapi Wang Lin tetap maju, menyentuh alisnya dan berkata lirih, 1 juta helai energi pembantaian menyatu menjadi satu. Pada saat ini untaian energi menyatu menjadi satu helai mengerikan, berkumpul di ujung jarinya. Dia mulai melantunkan mantra rahasia sambil membentuk segel di tangan kirinya. Segel yang diberikan oleh iblis kuno Beilo. Inilah inti dari misi Wang Lin, menghancurkan tabir iblis dan menggunakan segel dalam jarak 500 kaki dari iblis kuno. Dia tak perlu mengalahkan iblis itu, cukup memenuhi perjanjian dengan Beilo. Saat segel muncul, darahnya mendidih. Dia batuk darah dan tubuhnya mulai retak. Kabut darah mengelilinginya. Untuk pertama kalinya, ekspresi iblis kuno berubah drastis. Matanya membelalak dan dia bergumam pelan. Darah ini mengandung aura dewa kuno. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.